Ragam reaksi sambut rencana Habib Rizik pulang ke RI. Dikutip dari newsdetik.com, Habib Rizik Syihab mengumumkan segera pulang ke Indonesia. Kabar kepulangan Habib Rizik yang ke-6 kalinya ini menuai reaksi beragam sejumlah pihak. Awalnya, kabar kepulangan Habib Rizik beredar dalam video viral di Twitter. Terlihat dalam video berdurasi 1 menit 30 detik itu, Habib Rizik mengumumkan sendiri rencana kepulangannya ke tanah air. Atas kabar itu, Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif tidak menyebut pasti kapan Habib Rizik kembali ke Indonesia. Doakan insya Allah secepatnya, kata Slamet saat dihubungi Senin 26 Oktober 2020. Slamet Ma'arif juga tidak menjelaskan secara detail terkait rencana kepulangan tersebut, namun dia menyebut tanggal kepulangannya akan disampaikan sendiri oleh Habib Rizik. Menanggapi rencana kepulangan Habib Rizik ke Indonesia, sejumlah pihak angkat suara. Mereka tidak mempermasalahkan Habib Rizik pulang ke tanah air karena merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Kabar kepulangan Habib Rizik beredar dalam video viral di Twitter. Terlihat dalam video berdurasi 1 menit 30 detik itu, Habib Rizik yang berpakaian serba putih berbicara terkait kepulangannya ke tanah air. Habib Rizik memastikan dirinya dan keluarga akan pulang dalam waktu dekat. Insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta, kata Habib Rizik seperti dalam video yang dilihat Detik.com Senin 26 Oktober 2020. Amin ya robbal alamin, karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negeri kita semua, Indonesia adalah tanah air kita, dan kita semua sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, artinya kondisi yang sangat memprihatinkan tentu membutuhkan kepedulian, yaitu dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian perhatian dari para habaib, ulama, tokoh, aktivis, bagaimana supaya kita bisa bergandeng tangan, bahu-membahu menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan, karena saat ini kita punya negeri. Papar dia. Habib Rizik setidaknya sudah 6 kali dikabarkan akan pulang ke Indonesia sejak ke Saudi pada April 2017 lalu, namun kabar tersebut belum terrealisasi. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PAN, Farah Putri Nahlia, menilai Habib Rizik sudah rindu pada tanah air. Sebagai anggota DPR, saya skeptis saja, berbaik sangka bahwa HRS rindu tanah air dan lingkungannya, kata Farah kepada wartawan Selasa 27 Oktober 2020. Farah yakin kepulangan Habib Rizik akan diterima masyarakat dengan baik, sebab menurutnya HRS masih berstatus WNI. Lebih lanjut, Farah menilai pernyataan kepulangan Habib Rizik bukan sekedar gimmick. Ia kemudian mengaitkan pernyataan kepulangan Habib Rizik dengan orasi Ketua FPI KH Ahmad Sobri Lubis saat menyampaikan orasi pada demo Selasa 13 Oktober 2020 di depan istana. Kepulangan Habib Rizik saya kira bukan gimmick. Mengapa? Pertama, kepergian HRS dalam pemahamannya adalah hijrah di tengah berbagai laporan masyarakat kepada polisi, kata Farah. Kedua, orasi Ketua FPI hari Selasa 13 Oktober di depan istana disampaikan HRS akan pulang. Ketiga, kemudian tersebar video yang viral bahwa HRS tidak lama lagi pulang ke tanah air. Sambungnya, Farah pun yakin Habib Rizik telah melengkapi dokumen keimigrasian yang disyaratkan Kerajaan Arab Saudi. Layaknya WNI lainnya, dikatakan Farah, WNI memerlukan dokumen khusus jika ingin keluar masuk negara lain. Selain itu, Farah tak ingin berkomentar banyak mengenai kasus hukum yang dimiliki Habib Rizik. Ia menyerahkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, elit PKB Abdul Qadir Karding mempersilahkan Habib Rizik pulang ke Indonesia. Karding mengatakan sebagai WNI, Habib Rizik punya hak untuk pulang ke tanah air. Ya, pada prinsipnya bahwa kalau beliau akan pulang, monggo-monggo saja. Dan itu juga nggak ada masalah karena beliau memang WNI,
kata Kating ketika dihubungi Senin 26 Oktober 2020. Menurut saya, tidak ada yang boleh menghalangi dan juga tidak ada sesuatu yang terkesan nanti ini kok dihalang-halangi. Jangan, karena beliau ini adalah warga negara, ya silakan saja pulang. Itu nggak ada masalah sebagai WNI. Tambah anggota Komisi 1 DPR RI ini. Kating mengatakan, baik pemerintah maupun kedutaan besar RI untuk Arab Saudi tidak menghalang-halangi Habib Rizik untuk pulang. Dia mengatakan, karena Habib Rizik berada di Saudi, maka dia berada di bawah otoritas hukum Saudi. Kalau soal keimigrasian, saya menjamin bahwa sebenarnya gini, tidak ada upaya sedikitpun kedutaan besar untuk menghalangi kepulangan beliau. Ya, memang kalau terjadi red blinking itu murni kewenangan dari imigrasi Arab Saudi. Jadi heran juga kita, kenapa dihubung-hubungkan dengan kita? Gak ada hubungannya soalnya. Dan mereka kan gak mau diintervensi soal gitu-gitu. Sama dengan kita juga gak mau diintervensi, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan Habib Rizik punya hak kembali ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Imam besar HRS adalah warga negara Indonesia yang punya legitimate right untuk pulang ke negaranya, kata Muhyiddin ketika dihubungi Senin 26 Oktober 2020. Muhyiddin memandang banyak pihak yang merindukan kehadiran HRS. Menurutnya, hadirnya HRS akan menambah semangat para aktivis muslim untuk menjaga dan merawat RI. Ia adalah figur ulama besar dan intelektual yang punya komitmen tinggi, membangun negaranya dengan nilai luhur sesuai dengan falsafah negara Pancasila. Kehadiran beliau bisa menambah amunisi para aktivis muslim dalam merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan RI. Banyak pihak yang sangat merindukan kehadiran beliau di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, ujarnya. Pandangan-pandangan negatif yang selama ini mengikuti HRS, menurut Muhyiddin berasal dari buzzer. Dia mengatakan umat Islam masih membutuhkan figur seperti HRS. Stereo negatif tentang beliau itu sengaja dihembuskan oleh para buzzer minus etika. Umat Islam dan bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan figur pemimpin yang tutur katanya sesuai dengan perbuatannya, tuturnya. Sementara itu, dikutip dari netralnews.com, ahli hukum tata negara Refli Harun turut angkat bicara terkait beredarnya video singkat dari Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Video berdurasi 1,5 menit itu berisi pernyataan Habib Rizik yang berjanji segera pulang ke Indonesia. Pada era modern nasional, Refli mengkaji dari sudut hukum tata negara dan hak asasi manusia. Menurutnya, hak setiap warga negara untuk menginjakkan kaki di tanah air tumpah darahnya, sehingga pemerintah diminta usahakan kepulangan Habib Rizik. Denda 110 juta rupiah kan mudah. Denda miliaran TKW yang terancam hukuman mati saja pemerintah mau talangi, apalagi cuma 110 juta. Kata Refli, dikutip dari pernyataan di kanal YouTube-nya, Rabu 28 Oktober 2020. Refli menyadari tindakan itu tidak dilakukan pemerintah karena Habib Rizik besar pengaruhnya pada politik kanan Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak akan menanggung denda karena berasal dari rahim kanan akan berkeberatan. Politik di Indonesia itu sederhana saja. Ada spektrum kanan, kiri, tengah, agak kanan, agak kiri, 5 spektrum politik di Indonesia, kata Refli. Menurut pengamatan Refli, saat ini yang berkuasa bukanlah spektrum kanan, tetapi spektrum kiri. Baginya, spektrum kiri diartikan sebagai kubu Islam atau berbasis massa Islam. Konteks ini identifikasi partai Islam atau berbasis massa Islam seperti PKS, PKB, PAN, dan kita tahu kepulangan Habib akan berpengaruh pada kontestasi 2024, tegas Refli. Padahal kepulangan Habib Rizik ke Indonesia tidak ada halangan dan pemerintah pun tidak boleh melarang Habib untuk pulang. Refli mengingatkan bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.